Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pelaksanaan pemilu proporsional tertutup yang artinya sistem proporsional terbuka masih akan digunakan pada Pileg 2024 mendatang. Lalu benarkah keriuhan politik dan juga publik mempengaruhi putusan ini? Apakah akan berdampak pada konstelasi calon dan juga parpol jelang 2024 nanti? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam, terima kasih. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan langsung saja, jadi bagaimana melihatnya? Apakah kemudian keriuhan di luar publik maupun politisi ini akhirnya berdampak pada putusan hari ini? Ya, kalau misalnya kita cermati dari hasil putusan MK yang barusan dirilis hari ini tadi, saya pikir itu adalah sebuah kabar gembira untuk semua dan everybody is happy. Nah, tapi kemudian pada saat yang sama kita juga harus mencermati ini sebagai sebuah produk yang patut disyukuri tetapi juga harus diantisipasi. Oke. Diantisipasi dalam arti bahwa bagaimanapun juga ada situasi di mana ketika kemudian ada elemen-elemen tertentu mengajukan judicial review dan menciptakan ketidakpastian, menciptakan kegamangan semua pihak. Maka ini adalah sebuah proses demokrasi yang justru melemahkan elemen demokrasi itu sendiri. Saya sendiri menjadi bagian dari yang cukup percaya bahwa proses hukum itu adalah bukan sebuah proses yang kedap dari intervensi politik. Bukan dari ruang hampa begitu dia ya? Bukan ruang hampa, dia tetap juga merespon juga melihat, mencermati bagaimana dinamika sosial politik yang ada. Oleh karena itu kalau misal per hari ini ada upaya untuk mendiskreditkan misalnya Profesor Denny Indrayana bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh dia beberapa waktu lalu tidak terbukti, esensinya bukan di situ. Tetapi ketika kemudian itu dimunculkan, kemudian menjadi kesadaran publik, menjadi political pressure, kemudian itu menjadi bahan pertimbangan, terutama dalam konteks pertimbangan hukum yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemudian terciptalah satu produk yang di dalam konteks ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, nah, oleh karena itu, ya? Iya betul. Nah, tetapi di saat yang sama kita harus antisipasi. Kalau misal kemudian model peradilan seperti ini tidak mendapatkan pengawalan yang memadai, maka kemudian bisa tercipta putusan-putusan yang membuat kita terkejut. Bagaimana kita bisa melihat ada satu putusan dari PN Jakarta Pusat yang di luar jurisdiksi dia, di luar otoritas kewenangan dia, memutuskan untuk menghentikan tahapan pemilu. Dan itu per hari ini juga tidak jelas bagaimana misalnya respon dari Komisi Yudisial. Di saat yang sama ketika kemudian beberapa waktu lalu putusan MK juga terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang barangkali secara political pressure tidak begitu kuat, tetapi begitu keluar kita juga terkaget-kaget. Oke Mas Umam, jadi publik membaca akhirnya jangan-jangan karena desakan, karena kemudian ada trigger ini akhirnya berubah begitu? Bisa saja itu sebagai sebuah situasi yang kemudian merespon. Jadi mungkin barangkali itu sifatnya spekulatif, tetapi bagaimanapun juga proses penegakan hukum itu adalah juga bagian dari proses politik yang dibangun, yang di-engineer oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya tetap apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Denny Indrayana, dan ini kemudian membangkitkan kesadaran kita untuk terus mengawal proses hukum yang ada. Tapi dengan kemudian tidak terbukti, artinya apakah kemudian pertanyaannya soal cawe-cawe yang berkuasa, yang kemudian menginginkan ini berubah sistem itu akhirnya tidak terbukti? Atau memang menahan diri terlebih dahulu? Bisa saja dianggap menahan diri. Karena begini, ada dalam tradisi kekuasaan Jawa, ketika tangan Raja Jawa ingin melakukan sesuatu, maka tangan kanan, maka tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya apa? Ketika kemudian ada operasi politik yang dijalankan secara sistematis, lalu kemudian ada pihak yang tahu supaya dia tidak dipermalukan, maka kemudian putusan itu bisa berubah. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran selama ini itu bisa saja terjadi. Misalnya ketika kemudian ada upaya dari berbagai pihak yang mencoba di dalam konteks ini mencoba untuk meyakinkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan. Walaupun semalam sebelum putusan kemudian Pak Jokowi ngopi-ngopi begitu dengan Anwar Usman. Terlepas dari itu bahwa kemudian secara etik itu juga tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun juga Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, apalagi Ketua Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga di dalam aturan etik harus menjaga jarak dengan pihak manapun, apalagi dengan mereka yang memiliki potensi sengketa di dalam konteks proses hukum dan sedang berjalan begitu dan sedang berjalan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu digalang terus karena sistem proporsional terbuka tertutup hanya satu isu. Kita akan menghadapi banyak sekali
elemen-elemen yang akan masuk di Mahkamah Konstitusi mulai dari sengketa pemilu, sengketa pilpres, belum lagi kemudian nanti di sengketa pilkada. Semua itu membutuhkan energi besar bagi kita untuk mengawal itu. Oke, Mas Umam, saya ingin masuk di soal bagaimana kemudian Anda mengatakan secara etik juga ngopi-ngopi presiden itu tidak bisa kita katakan baik begitu. Bagaimana kita dalam kacamata politik tentunya melihat posisi presiden hari ini? Apakah sama dengan PDIP yang kemudian mendukung soal tertutup itu? Saya pikir di level ini, apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi hari ini sangat luar biasa. Saya juga mencermati bagaimana kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan juga cukup clear. Misalnya ketika kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa aturan yang di dalamnya, yang kemudian dalam konteks penerjemahan pasal 168 ya, ayat 2, itu tidak boleh serta-merta disamakan dengan apa yang menjadi concern dari pemohon. Tetapi ada sejumlah pertimbangan yang bagi Mahkamah Konstitusi tetap itu, ini bukan sesuatu yang sifatnya adalah konteks konstitusionalitas. Ini bukan konstitusionalitas, tetapi ini urusan legal policy yang sebenarnya memiliki menjadi otoritas dari pihak legislatif dan pemerintah. Nah, oleh karena itu di level ini cukup clear. Nah, kemudian ada juga pesan-pesan serupa dari Mahkamah Konstitusi. Pertama terkait dengan memberikan warning kepada partai politik untuk memperbaiki sistem internalnya, terkait dengan pesan anti korupsi supaya bisa memitigasi praktik politik uang dan lain sebagainya. Nah, posisi presiden di mana akhirnya? Posisi presiden, saya mencermati bahwa presiden memang seharusnya sejak awal mengambil jarak di dalam konteks ini. Kalau misal memang ada elemen di sekitar presiden, termasuk di sekitar partai-partai politik, ingin bermain-main untuk perubahan sistem ini, harusnya itu dilakukan di tahun 2021 yang lalu. Ketika DPR dan juga pemerintah mendiskusikan apakah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 akan diubah atau tidak. Kesepakatan semua waktu itu dijalankan untuk tidak diubah. Tetapi meskipun kemudian 1 tahun setelahnya ada peraturan terkait dengan nomor urut partai politik yang kemudian dikeluarkan Perpu. Tapi terlepas dari itu, ada satu pesan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di materi pertimbangan hukumnya. Ke depan, kalau misal kemudian mau melakukan perubahan, salah satu yang pesan dilakukan, jangan terlalu sering melakukan perubahan. Kedua, kalau melakukan perubahan, juga harus mempertimbangkan situasi sebelumnya. Yang ketiga, ada pesan terkait dengan konteks bagaimana kita mencermati keterkaitan di dalam konteks perubahan itu sendiri. Dan posisi presiden sendiri sebaiknya juga bisa menetralisir. Ini terkait dengan time frame. Mahkamah Konstitusi meminta siapapun untuk menjaga ruang supaya kemudian setiap perubahan itu tidak terjadi pada momentum yang tiba-tiba. Jadi maksud Anda presiden juga itu harus tidak di posisi yang sama dengan PDIP begitu? Akhirnya mencoba tidak memposisikan di tempat yang sama? Kalau misal di level ini, itu bisa saja. Kemudian barangkali ada proses negosiasi yang tadi terkait dengan situasi atau strateginya diketahui, maka kemudian ada perubahan situasi. Tetapi pesan moral, juga pesan konstitusional disampaikan oleh MK, jika ingin melakukan perubahan, maka lakukan itu dengan time frame yang memadai, bahas dengan baik, dengan meaningful participation dari semua pihak, sehingga kemudian tidak masuk secara tiba-tiba. Kalau misal kemudian ini putusan diketok per hari ini, maka ini praktis 10 bulan menjelang permainan. Dan ini menjadi sebuah tsunami besar kalau misal kemudian diubah menjadi sistem tertutup. Nah, di level ini saya berharap siapapun, Mas, karena sepertinya berbagai pihak masih mencoba untuk mencari cara untuk melancarkan agenda kepentingannya, dan kita berpikir salah satu untuk isu penundaan pemilu. Dari pihak yang sama? Artinya? Saya berkeyakinan dari pihak yang sama. Dan saya juga sangat percaya bahwa Presiden tahu siapa elemen-elemen ini. Dan saya percaya ini kan ada cukup banyak elemen yang mengajukan permohonan. Bahkan yang terlibat di dalam konteks ini, kalau tidak salah ada 14 elemen. Dan itu besar kemungkinan mereka tidak bergerak secara sporadis, tetapi diorkestrasi. Ada invisible hand yang bermain di sana. Siapa? Tentu mereka yang memiliki agenda kepentingan tertentu di dalam konteks pemenangan dan juga perebutan kekuasaan di 2024. Tapi kalau misalkan 14 pihak ada yang mencoba punya agenda, kalau menurut Anda ada yang tidak begitu, apakah kemudian ini akan mempengaruhi konstelasi hari ini? Artinya ketika hari ini kita ramai soal cawapres, apakah kemudian pihak yang mendukung dan tidak mendukung itu masih akan linier
tentangan atau kemudian ini akan masih cair sekali? Saya pikir kalau misal terkait dengan sistem pemilu, sekarang semua everybody's happy. Hanya satu misalnya partai politik yang kemarin ikut mendukung sistem proporsional tertutup yaitu PDIP, tetapi PDIP menyampaikan sudah legowo. Sementara 8 partai lain di Senayan menyampaikan mereka juga setuju dan bersyukur dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, maka kalau misal kemudian sekarang sudah diputuskan, rasanya tidak akan ada riak-riak tambahan terkait dengan partai politik dan mereka akan semakin siap. Tapi Anda mengatakan 14 pihak tadi, apakah kemudian tidak masih mencari celah? Anda kan mengatakan masih mencoba tadi. Kalau mencari celah bisa saja, bisa saja. Bagaimanapun juga dan itu muncul tidak akan mempengaruhi putusan-putusan kemudian. bisa saja mempengaruhi. Oleh karena itu pesan moral di sini, siapapun yang memiliki jaringan-jaringan seperti itu untuk segera menetralisir. Jangan bermain-main di dalam konteks hal yang sangat strategis yang kemudian menentukan stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu 2024. Oke. Dalam konteks ini Presiden memiliki kewenangan dan juga kekuasaan yang besar untuk mengetahui simpul-simpul mana yang bermain. Nah, kalau misal Presiden kemudian permisif, maka stabilitas akan terjadi. Kalau misal stabilitas terjadi, semua argumen bisa diajukan sebagai proses untuk meyakinkan publik bahwa kita tidak siap Tapi untuk kemudian pemilu dengan 2024. statement cawe-cawe kemarin kan akhirnya orang-orang akhirnya khawatir begitu dengan Betul. Presiden tidak akan berdiri di tengah, tidak akan kemudian membiarkan saja para kontestan ini bermain sendiri begitu. Ya, itu yang kemudian menciptakan ketidakpastian. Semua orang takut, Mas. Jangankan partai politik, semua elemen di dalam partai termasuk para caleg, mereka juga bingung. Dan per hari ini tidak ada pergerakan signifikan di antara para caleg itu. Karena mereka khawatir kalau mereka sudah mengeluarkan investasi politik, logistik sudah dikeluarkan, proses pendekatan sudah dikeluarkan, kalau misal sistemnya tertutup, maka kemudian semua itu akan hilang. Nah, oleh karena itu, proses stabilitas politik termasuk kepastian sistem dan juga medan permainan ini, itu harus dilakukan sejak dini. Oke, artinya tidak akan mempengaruhi kemudian ya, soal potensi, soal bursa cawapres yang hari ini masih dibahas. Setidaknya dengan adanya jaminan dari Mahkamah Konstitusi per hari ini, partai-partai politik menjadi lebih siap, mereka bisa lebih fokus dalam konteks penyiapan, dalam konteks pileg, mereka bisa terus bergerak, dan yang terpenting, mereka bisa fokus terkait dengan pilpres. Karena bagaimanapun juga, keserentakan pelaksanaan pileg dan juga pilpres akan berdampak kepada kredibilitas mereka, kekuatan politik mereka. Antara apakah mereka mendapatkan insentif elektoral, dalam konteks coattail effect, ataukah mereka akan mengalami split ticket voting di dalam proses pelaksanaan itu? Kalau begitu, misalkan kita menganalogikan 8-1, mana yang mendukung, mana yang tidak kemarin, artinya itu tidak akan kemudian bisa terrefleksikan begitu ya, pada kemudian 3 calon besar yang hari ini sudah muncul begitu. Saya pikir partai-partai sedang berpikir secara logik sesuai dengan agenda kepentingan mereka. PDIP merasa siap dengan sistem proporsional tertutup karena memang garis komando di internal kepartaiannya betul-betul kuat. Sehingga siapapun yang berada di dalam harus tunduk di bawah konstitusi partai. Tetapi meskipun berada pada satu koalisi yang sama, P3 clear posisinya sejak awal. Mendukung sistem proporsional terbuka. Karena kalau misal kemudian memberikan ruang pada sistem proporsional tertutup dan kemudian caleg-calegnya tidak bergerak secara lebih agresif, P3 salah satu partai yang terancam dengan sistem pelaksanaan proporsional tertutup. Baik. Jangan sampai kalau misal itu terjadi, pemilu 2024 justru berpotensi menjadi pemilu perpisahan bagi P3. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah dinamika, at least semua siap, PDIP juga sudah happy, karena dia pernah menang dengan sistem proporsional terbuka, juga dengan sistem proporsional tertutup, dan partai-partai yang lain semua juga merasa ini fair. Tinggal kemudian bagaimana dinamika, proses negosiasi, kompromi terkait dengan pembentukan koalisi, itu yang akan menentukan menjadi concern ke depan. Oke, harapannya tidak akan ada reak-reak dan kita bisa fokus pada sejumlah tantangan ke depannya. Masih ada beberapa, termasuk PK Muldoko di MA. Kalau misal itu kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Denny Indrayana, maka kemudian itu berpotensi mengubah banyak hal. Tetapi saya pikir kita berharap semua itu bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan agenda demokrasi kita bersama. Kita akan lihat seperti apa kemudian menjelang pendaftaran dan juga berjalannya Pilpres nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung sama kami. Sehat selalu, Mas.